Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, tentunya kita kembali lagi bersama Padepokan Lokajaya. Pada kali ini kita ingin membahas terkait dengan keberadaan Satrio Piningit. Keberadaan Satrio Piningit saat ini masih menjadi misteri dan dipercaya oleh banyak orang akan muncul secara nyata pada masa depan. Ya, jadi Satrio Piningit ini banyak yang mempercayainya kemunculannya itu menjadi suatu kenyataan, bukan hanya sekedar tulisan baik dari kitab Prabu Joyoboyo maupun Wangsit Siliwangi. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa Satrio Piningit adalah simbol harapan dan cita-cita rakyat Indonesia untuk memiliki pemimpin yang adil, bijak, dan sakti yang akan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan membawa kemakmuran bagi bangsa dan negara. Ya, jadi Satrio Piningit ini bukan hanya membela satu orang, ya, tetapi membela bangsa dan negara untuk menjadikan negara itu makmur, adil, damai, sejahtera. Dan menurut Kidung Tirto Suryo Kusumo, seorang budayawan dan spiritualis, Satrio Piningit berperan memberikan arahan kepada politik Indonesia ini supaya menjadi politik yang sehat, politik yang jujur, politik yang bertanggung jawab dan memiliki kriteria seperti Batara Kresna berwatak Pandawa. Jadi Satrio Piningit ini memiliki wajah seperti Kresna, wataknya seperti Pandawa, dan bersenjata Trisula. Ya, jadi Satrio Piningit ini memiliki senjata Trisula atau pusaka Trisula. Jadi Trisula itu kan sebagai simbol, ya. Ya, mungkin memang beliau ini adalah sang pemegang Trisula yang diberikan oleh leluhurnya untuk sebagai simbol kekuasaan, simbol bahwasannya orang tersebut adalah pilihan daripada leluhurnya. Ada beberapa teori juga menyebutkan bahwa Satrio Piningit mungkin adalah reinkarnasi dari raja-raja Jawa yang berjaya pada masa lalu, seperti Prabu Jayabaya, Raden Fatah, dan Sultan Hadiwijoyo, juga sebagai Prabu Siliwangi. Ya, jadi kemungkinan besar, ya, menurut beberapa literasi ini menyebutkan bahwa Satrio Piningit ini adalah reinkarnasi daripada raja-raja besar terlebih dahulu yang menjadi satu untuk memimpin kembali, mengembalikan kejayaan-kejayaan yang sudah pernah dilalui. Ya, dulu Nusantara ini adalah paling jaya dunia, ya. Dulu negara lain belum bisa apa-apa, Indonesia ini sudah bisa bikin kerajaan, bikin candi seperti Borobudur misalnya. Tapi saat ini memang musuh bangsa adalah rakyatnya sendiri yang haus kekuasaan, yang mabuk terhadap agama, yang mabuk terhadap budaya-budaya luar. Dan ciri-ciri Satrio Piningit adalah pemimpin yang adil, membawa keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Jadi Satrio Piningit ini
seumpama jadi pejabat ini ya tidak haus dengan bayarannya, tidak haus dengan jabatannya, tidak menindas. Ya kalau sekarang mengaku Satrio Piningit tetapi jadi pejabat hanya menindas, membohongi rakyat, ya itu bukan Satrio Piningit, tetapi Satrio Wirang yang akan menghancurkan, malah justru menghancurkan Nusantara ini. Satrio Piningit ini berwatak Pandawa, memiliki sifat-sifat yang baik dan bijaksana, tegas terhadap musuh-musuhnya, welas asih terhadap rakyatnya. Jadi Satrio Piningit ini memiliki watak seperti Pandawa ya. Pandawa itu kan ada 5 nih. Itu dimiliki semua 5 itu, wataknya dimiliki oleh Satrio Piningit itu. Seperti kesatria lah ya. Pantang menyerah, selalu berperang, melawan kejahatan, melawan kezaliman. Walaupun sedikit itu kan pernah juga ya diceritakan di perwayangan bahwasannya Kurawa itu seperti apa banyaknya melawan Pandawa yang hanya segelintir orang. Ya walaupun seakan-akan Pandawa ini mau kalah, tetapi namanya kebenaran itu pasti akan menang. Dan Satrio Piningit ini juga memiliki senjata Trisula, kekuatan spiritual yang kuat, simbol sebagai orang Nusantara asli. Sehingga senjata Trisula ini yang memang menurut beberapa narasumber mengatakan senjata Trisula itu yang memang asli nyata, ya asli dipegang. Itu hanya sebagai simbolis dari leluhur daripada Satrio Piningit. Mengembalakan daun kering dan ranting, yang artinya Satrio Piningit ini mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi untuk mendirikan, untuk menyelesaikannya. Jadi persoalan-persoalan ini dikumpulkan, apa aja persoalan-persoalan bangsa dan negara ini, lalu diberikan solusinya ya. Jadi bukan hanya teori mengatasi banjir, hanya teori mengatasi peceklik, hanya teori, tidak. Tetapi Satrio Piningit ini benar-benar memberikan solusi yang diterima oleh masyarakat. Ya benar-benar memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Sehingga Satrio Piningit ini memang diyakini oleh beberapa masyarakat, baik itu budayawan, spiritual, bahkan menjelang politik pun banyak yang mengaku-ngaku sebagai Satrio Piningit. Nah ini padahal Satrio Piningit ini bukan hanya pengakuan, tetapi Satrio Piningit ini memang suatu pilihan dari Sang Ilahi yang didukung penuh oleh seluruh leluhur-leluhurnya, reinkarnasi para raja, yaitu artinya didukung penuh oleh para raja di Nusantara, sehingga mendapatkan wahyu keprabon, wahyu kepemimpinan ya, wahyu kepemimpinan. Sehingga Satrio Piningit ini yang sudah sering kali saya katakan bahwasannya dimanapun Satrio Piningit ini memiliki jiwa kepemimpinan. Belas asihnya ada, kasih sayangnya ada, mengayomi, melindungi, melayani ya. Itu bukan hanya tulisan ya, yang seperti terpampang di beberapa institusi itu kan ada itu, tetapi itu diperhatikan langsung oleh Satrio Piningit ini. Tetapi ya itu, banyak masyarakat yang belum menyadarinya bahwasannya kemunculannya ini sebenarnya sudah bisa dirasakan saat ini. Beberapa anak indigo juga meyakini bahwasannya secara energinya, secara simbolnya Satrio Piningit ini sudah bisa dirasakan. Satrio Piningit ini keberadaannya menurut beberapa narasumber mengatakan yang energi yang paling kuat saat ini keberadaan Satrio Piningit ini di Pulau Jawa Barat.
Ya entah itu siapa orangnya, ataukah itu dari kalangan spiritual, ataukah itu dari kalangan politik, ataukah memang itu dari kalangan sufi atau dari kalangan ulama. Tetapi beberapa mengatakan, termasuk anak indigo kebatinan, mengatakan bahwasannya energi yang paling kuat di saat ini ada di Jawa Barat. Apakah memang pertama kemunculan Satrio Piningit ada di Jawa Barat, ataukah memang keberadaan saat ini Satrio Piningit ini juga termasuk di provinsi Jawa Barat? Itu ya, walaupun ini adalah menjadi misteri keberadaan Satrio Piningit, tetapi bukan berarti tidak bisa untuk dirasakan secara energinya. Ataukah mungkin Satrio Piningit ini sering berkelana, ya, berkelana secara ruhnya, mendatangi sanak saudaranya, mendatangi orang-orang yang diperjalankan secara ruhnya, atau memang Satrio Piningit itu mendatangi secara fisiknya. Tetapi juga banyak yang mengatakan bahwasannya Satrio Piningit ini saat ini tidak boleh berpergian, ya, karena untuk menjalankan puasa meneng, ya, puasa diam artinya, ya, artinya diam di rumah mengamati alam. Karena kalau Satrio Piningit bepergian, itu alam akan bergejolak. Yang alam jalan atau desa-desa yang dilalui oleh Satrio Piningit ini akan menyambut dengan gejolak alam. Misal gunung tiba-tiba batuk, yang artinya menjadi aktif atau seperti apa. Itu juga banyak yang meyakini bahwasannya Satrio Piningit itu seperti itu. Jadi banyak yang meyakini bahwasannya Satrio Piningit ini keberadaannya di Jawa Barat. Ya, Jawa Barat juga luas ya, entah itu di Pandeglang atau di Bandung atau di Bekasi atau di Cirebon atau di Sunda, ya. Jawa Barat itu kan juga termasuk luas. Nah, desanya mana itu kan, apakah memang Satrio Piningit ini berada di kaki Gunung Salak atau di Gunung Halimun, ya. Karena Gunung Halimun ini juga sebagai tanda kemunculan Satrio Piningit ini untuk ada suara meminta tolong dari Gunung Halimun. Itu pertanda bahwasanya anak putra Bathara Indra ini sudah muncul, yang disebut Budak Angon. Itu ya para sahabat semuanya. Walaupun sampai saat ini keberadaan Satrio Piningit ini masih sangat misterius, tetapi bukan berarti tidak bisa dirasakan. Itu ya para sahabat semuanya. Mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.